Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, perlindungan Engkau dalam hidup kami. Kiranya hidup kami senantiasa boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Pimpin hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi ya Tuhan kudus di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, supaya hidup kami boleh selalu berada dalam kehendak dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hati yang rela. Alkitab mencatat bahwa jemaat di Berea disebut lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa bisa seperti itu? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat di Berea bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih baik karena mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas dengan segala kerelaan. Artinya, mereka mau belajar, mereka mau dibentuk dan diproses oleh firman Tuhan. Ini adalah dampak dari kuasa firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Dinyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Orang yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, menyimpan dalam hati, dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, hidupnya pasti diubahkan dan hatinya dipulihkan, sehingga tercermin dalam setiap perkataan dan tindakan yang menjadi baik. Dan karena begitu mengasihi Tuhan, jemaat di Berea rela hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati Tuhan dan menghargai firman-Nya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh jemaat di Berea. Dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Artinya mereka rela menyediakan waktu untuk mempelajari kitab suci setiap hari. Keberadaan jemaat di Berea benar-benar telah menjadi kesaksian yang baik. Sementara banyak orang Kristen tidak rela memberi waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab, apalagi menyediakan waktu secara khusus untuk menyelidiki dan mempelajari Alkitab. Tidaklah mengherankan jika di setiap ibadah pendalaman Alkitab sering kali sepi orang dan sedikit sekali peminatnya. Hidup kita akan menjadi berkat bila hati kita rela dibentuk oleh firman Tuhan. Mari, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mari kita merelakan hati kita, memberi waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena kuasa dari firman Tuhan sangat besar.
Dan melalui firman Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita bisa belajar, kita akan dibentuk dan diproses oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu lebih kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Dan sanggup memberikan perbedaan di dalam pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar kepada hidup kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Supaya hidup kita sehari-harinya diubahkan dan hati kita dipulihkan. Sehingga dalam setiap perkataan dan tindakan kita tercermin daripada kasih Tuhan Yesus. Dan hidup kita akan menjadi lebih baik. Mari kita belajar seperti jemaat di Berea yang begitu rela hati. Belajar akan firman Tuhan, berdoa, memberi waktu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang baik. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Firman Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami, memulihkan hati kami, dan juga yang untuk mengajar kami, dan juga untuk menyatakan kesalahan, dan juga untuk supaya kita jadi orang yang rela hati. Belajar firman Tuhan, berdoa, sehingga hidup kita menjadi kuat, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan dalam setiap perkataan dan pertindakan kita akan menyatakan cermin daripada kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.